Ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan status dari mereka sebagian orang-orang yang beriman yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Alangkah celakanya manusia. Alangkah celakanya manusia. Alangkah kufurnya dia. Pada ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia itu sangat kufur. Meskipun kata al-insan dalam ayat ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Karena pada sambungan ayat berikutnya Allah katakan ma akfarah. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya al-insan, manusia di sini adalah mayoritas manusia itu sangat kufur kepada Allah. Dan tidak mengapa kita memaknai ayat ini dengan kedua tafsiran yang barusan kita jelaskan, karena memang begitulah realitanya. Banyak di antara manusia yang kufur. Sehingga Allah katakan dalam ayat ini, Qutilal insanu ma akfarah. Alangkah celakanya manusia, alangkah kufurnya dia. Dan kata ma di sini ma akfarah, ada dua maknanya yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah ma di sini maknanya adalah ma istifhamiyah. Maknanya adalah ma untuk bertanya. Jadi kalau kita tafsirkan celakalah manusia, kenapa dia bisa kufur? Ada juga sebagian ulama yang menafsirkan ma di sini adalah ma at-ta'ajjubiyah, sebagai ungkapan takjub dan heran. Jadi kita menafsirkannya dengan celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Jadi dua-duanya benar. Jadi ma di sini bisa maknanya adalah ma at-ta'ajjubiyah. Maknanya adalah ma dalam rangka menunjukkan keheranan, rasa takjub. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, celaka manusia, alangkah kufurnya mereka, sebagai ungkapan takjub atau heran. Adapun yang memaknai ma di sini ma istifhamiyah, maka kita tafsirkan dengan mengatakan celakalah manusia, kenapa dia bisa kufur? Kenapa dia bisa kufur? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, kenapa manusia bisa kufur? Padahal Allah mengatakan pada ayat berikutnya, min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana mereka itu Allah ciptakan sehingga mereka memiliki sifat sombong, sehingga mereka kufur. Allah ingin menerangkan kepada manusia dari mana mereka diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani Allah menciptakannya, kemudian Allah menentukan takdirnya. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, kenapa manusia bisa kufur? Dia aja diciptakan dari setetes mani yang hina. Ya namanya mani itu kalau mengenai baju kita, pakaian kita, kita merasa jijik, kita bersihkan. Maka pantaskan manusia kufur, sombong, padahal dia diciptakan dari setetes mani yang hina. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah katakan, alam nakhluqukum mimma immahin. Allah katakan dalam surah Al-Mursalat, bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Allah yang katakan. Sehingga kita tidak layak untuk kufur kepada Allah.
tidak layak untuk membangkang, tidak layak untuk sombong. Allah katakan, bukankah kami menciptakan kamu dari setetes mani yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin. Lalu mani tersebut kami letakkan pada tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ila qadarin ma'lum, pada sampai batas waktu yang ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun, dan kami tentukan dan kami menentukannya, dan kamilah sebaik-baik yang menentukan. Meskipun manusia diciptakan dari setetes mani, diciptakan dari air yang hina, namun mayoritas manusia itu kufur kepada Allah. Mayoritas manusia itu membangkang kepada Allah, dan tidak selayaknya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari setetes mani Allah menciptakannya, faqaddarahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdirnya. Allah tentukan ajalnya kapan, apa yang akan dia buat di dunia ini, apakah dia termasuk orang yang bahagia sengsara, sudah ditentukan ketika seseorang berada dalam rahim ibunya. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setetes mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari yang kedua berupa segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian pada 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian setelah itu diutuslah kepadanya seorang malaikat. Jadi ketika usia janin sudah 120 hari, karena tadi kan 40 hari yang pertama setetes mani, 40 hari yang kedua segumpal darah, kemudian 40 hari yang ketiga segumpal daging. Makanya kalau kita USG, seorang wanita hamil pada usia ini baru kelihatan bahwasanya janinnya laki-laki atau perempuan. Karena setelah usia 120 tahun, kata Nabi, kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh kepadanya. Jadi kalau ada orang USG usia kandungannya baru 1 bulan 2 bulan, nggak kelihatan laki-laki atau perempuannya. Biasanya kalau di atas 120 hari baru kelihatan jelas laki-laki atau perempuan, karena pada usia itu Allah sudah mengutus kepadanya seorang malaikat, kemudian meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Kita belum lagi keluar dari janin ibu kita sudah dicatat 4 hal. Yang pertama bikat bi rizqihi, dicatat rezekinya. Berapa rezeki kawan nih? Sampai dia meninggal berapa rezekinya? Dia ini orang kaya atau orang miskin? Udah ditentukan semuanya. Setiap hari berapa rezekinya, setiap bulan berapa, setiap tahun berapa, selama dia hidup berapa, udah ditentukan rezekinya. Jadi enggak usah galau-galau kali masalah rezeki. Cukup kita berikhtiar, nanti datang rezekinya, udah ditentukan soalnya. Kemudian yang kedua ditentukan ajalnya. Kapan dia akan meninggal? Hari apa? Pagi, sore, tahun apa? Udah ditentukan semuanya. Maka yang paling penting bagi kita adalah beramal. Ajal itu sudah jelas ditentukan masing-masing kita. Kemudian yang ketiga adalah amalannya. Apa yang dia buat? Apakah dia melakukan kebaikan, keburukan? Kemudian yang keempat adalah apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Jadi makna min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani Allah menciptakannya, kemudian Allah menentukan takdirnya. Ini sama persis dengan apa yang kita bacakan tadi dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tsumma as-sabila yassara. Kemudian dimudahkan baginya jalan keluarnya.
Yang dimaksud di sini ada dua penafsiran dari kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan dimudahkan jalannya, maknanya Allah mudahkan dia keluar dari perut ibunya. Dan yang bisa mengeluarkan seseorang dari perut ibunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan Allah berikan kepada kalian penglihatan, pendengaran, hati agar kalian bisa bersyukur. Jadi yang dimaksud dengan tsummas sabila yassara. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Pendapat yang pertama mengatakan Allah mudahkan dia keluar dari perut ibunya. Kemudian pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Allah mudahkan jalan keluarnya, maknanya Allah mudahkan dia untuk mengetahui kebaikan dan keburukan. Mana petunjuk, mana kesesatan. Meskipun ada yang kufur, ada yang syukur. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Insan, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sungguh kami telah menunjuki dia kepada jalan yang lurus. Tapi ada yang bersyukur, ada yang kufur. Udah jelas yang hak itu mana yang udah jelas. Mana yang batil jelas. Allah turunkan kepada kita Al-Qur'an. Allah utus kepada kita seorang rasul. Sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah dijelaskan. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali sudah diperingatkan kita darinya. Tinggal kita mau enggak belajar dan mau enggak kita menerima kebenaran. Jadi ini makna ayat ini, dua-duanya benar maknanya. Meskipun sebagian para ulama merojikan pendapat yang kedua. Ini diantara nikmat Allah ini. Ya kan? Allah mudahkan kita keluar dari perut ibu kita. Kemudian setelah itu Allah mudahkan kita untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mudah aja sebenarnya agama ini. Enggak sulit-sulit sebenarnya. Cukup kita pelajari Al-Quran, kita pelajari hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, selesai. Enggak ada yang sulit. Terkadang justru kita yang membuat sulit. Karena segala sesuatu kalau dia sudah keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah pasti menyulitkan kita. Itu aja. Segala sesuatu yang dia keluar dari Al-Quran dan hadis, apapun bentuk amalannya, pasti menyulitkan kita dan memberatkan kita. Allah cuma bilang gini, lalu kita tambahi, kan memberatkan kita jadinya. Agama itu mudah. Tapi yang membuat sulit itu apa? Kitanya. Yang tak diajarkan Nabi kita buat, sehingga kita buatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Mana petunjuk, mana kesesatan. Tinggal kita lagi mau belajar. Setelah kita belajar, mau enggak kita menerima kebenaran itu. Allahu Akbar. Dan Nabi itu diutus bukan untuk menyulitkan orang. Nabi itu diutus untuk memudahkan manusia. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah sekali. Kalau kita jalankan sesuai dengan yang disampaikan Nabi, benar mudah. Tapi kalau sudah keluar, payah kita banyak. Membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak tenaga, bahkan terkadang membutuhkan banyak biaya. Maka ini yang dimaksud dengan tsummas sabila yassara. Kemudian Allah memudahkan jalan keluarnya. Ada dua tadi maknanya. Yang pertama, Allah mudahkan dia keluar dari perut ibunya. Kemudian yang kedua, Allah mudahkan dia untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Mana kesesatan, mana kebatilan, Allah mudahkan. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Kalau kita mau belajar, dengan jelas kita tahu ini hak, dengan jelas kita tahu ini batil. Itulah perbedaan orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Itulah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
Karena orang yang tidak belajar, orang yang tidak berilmu bisa saja hak dia bilang batil. Yang batil dia bilang hak. Nah, inilah sakitnya kalau kita enggak mengetahui tentang sesuatu. Paling sakit itu jadi orang bodoh. Paling teruk itu jadi orang bodoh. Kenapa? Karena orang jahil ini bisa aja itu benar, dia bilang itu salah. Atau bisa saja itu salah, dia bilang benar, dipertahankannya pula. Tapi orang yang belajar, dia tahu ini hak, dia lakukan, dia tahu ini batil, dia tinggalkan, selesai. Meskipun demikian, kebanyakan manusia itu la ya'lamun. Allah katakan la ya'qilun. Kebanyakan manusia itu tidak berakal, tidak mengetahui. Makanya kita jangan mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak berakal ini, ya kan? Enggak mengetahui ini. Makanya terus kita belajar. Makanya terus kita belajar. Allahu Akbar. Ini diantara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini yang dimaksud dengan tsummas sabila yassara. Kemudian setelah itu tsumma amatahu fa aqbarah. Tsumma amatahu fa aqbarah. Jadi di sini semua menggunakan kata gandeng. Kalau kata gandeng, di antara bentuk kata gandeng itu adalah ada wa. Kalau wa dan, kalau fa lalu, kalau summa kemudian. Tapi ada perbedaannya ini, tiga kata gandeng ini. Ini bahasa Arab kan. Kalau wa itu, ya kadang-kadang misalnya kita mencontohkan Ja'a Muhammad wa Umar. Telah datang si Muhammad dan si Umar. Ketika dia menggunakan kata wa, itu hanya sebatas penggandengan saja. Kita tidak bisa katakan, oh yang pertama kali sudah pasti si Umar, si Muhammad, karena dia yang pertama kali disebutkan. Kalau dalam bahasa Arab kita katakan Ja'a Muhammad wa Umar, maka itu hanya sebatas penggabungan, tidak bisa kita katakan yang pertama kali datang adalah si Muhammad atau si Umar. Tapi kalau kita katakan Ja'a Umar, Ja'a Muhammad fa Umar, telah datang si Umar, lalu telah datang si Muhammad, lalu si Umar. Maka kita katakan kalau dia menggunakan kata fa, berarti yang pertama kali datang adalah Muhammad, kemudian fa ditafsirkan dengan lalu, baru datang si Umar. Kalau dia menggunakan kata tsumma, ada jedahnya dia. Ja'a Muhammad tsumma Umar. Datang si Muhammad, ada jedanya dulu, baru nanti datang si Umar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan yang pertama menggunakan kata summa amatahu. Karena ketika dia diciptakan dari tetes mani, kemudian keluar dari perut ibunya, kan itu butuh jeda, butuh waktu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Fa akbarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguburkannya. Nah, di sini ada faedahnya. Yang pertama adalah yang bisa mewafatkan hanya Allah. Memang boleh saja seorang itu dibunuh, meninggal ya. Tapi seorang tersebut dibunuh sudah Allah takdirkan. Dan yang mewafatkan orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu zat pun yang bisa mewafatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab kematian itu sangat banyak sekali. Tapi kematian itu satu, dan yang bisa mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya fa akbarah. Kita lihat di sini menggunakan fa akbarah. Tadi kita katakan kalau menggunakan kata fa kata gandengnya berarti tidak lama lagi, langsung setelah itu datang yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan dia, lalu Allah menguburkannya. Ini diantara rahmat Allah kepada manusia. Manusia itu kalau dia wafat, meninggal, tidak seperti binatang. Ada binatang meninggal, campak-campakkan aja ke laut, kemana, dan segala macam. Tapi manusia itu mulia. Kalau dia meninggal, dikubur. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau meninggal dikubur. Makanya ketika Abu Thalib meninggal, tak ada satu orang pun dari orang kafir Quraisy yang mau mengurusi jenazahnya, ditinggalkan.
Ini ketika meninggal Abu Thalib, paman Nabi. Ditinggalkan sama orang. Nggak ada yang mengurusinya. Maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengurusinya dan menguburkannya. Ini padahal orang kafir. Ya demikian juga misalnya ada di perumahan kita, di tempat kita tinggal, ada meninggal orang kafir. Orang-orang kafir nggak ada yang mengurusinya. Tercampai di situ mayatnya. Ya kita kuburkan. Tapi jangan sholatkan. Nggak usah pula mandikan. Nah ya kafir dia. Kuburkan aja. Daripada terlentang air di situ, orang pun takut lewat jadinya kan. Kita kuburkan. Makanya Abu Thalib ketika dia wafat, nggak ada orang-orang kafir yang mau mengurusinya. Maka Nabi perintahkan Abu Thalib untuk menguburkannya. Ini mulianya manusia. Ini mulianya manusia, tidak sama dengan hewan yang lainnya. Kemudian di sini menggunakan kata fa'akbarah. Kemudian Allah mewafatkan dia, kemudian lalu menguburkannya. Nah, di sini kata para ulama, di antara perkara yang semestinya kita segerakan adalah penyelenggaraan jenazah. Kalau tidak ada darurat, tidak ada keperluan yang mendesak, ya udah penyelenggaraan jenazah itu disegerakan. Jangan dilama-lamakan. Nah, karena di sebagian kampung itu anaknya mungkin merantau tadi mana 3 hari baru sampai ke kampung halaman. Ditunggu anak selama 3 hari, nggak dikubur-kubur mayatnya. Ini menyelisih sunnah. Karena ini bukanlah hajat yang mendesak. Ya kalau anaknya paham ilmu, nggak apa-apa lah, nggak usah lagi 3 hari mau ditunggu. Gimana? Orang kampung pun mau ke ladang nggak bisa lagi. Belum lagi dikuburkan kawan nih. Kita mau ke ladang segan, tetangga belum lagi dikuburkan, banyak yang terbengkalai. Jadi kalau nggak ada keperluan yang mendesak, yang darurat, disegerakan penyelenggaraan jenazah. Dan Nabi yang mulia salam katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, asri'u bil janazah, segerakanlah pengurusan jenazah. Meskipun kata asri'u di sini ada 2 maknanya. Sebagian para ulama mengatakan segerakan penyelenggaraan jenazah, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, menguburkannya. Ada penafsiran yang lain mengatakan asri'u bil janazah maknanya adalah segerakan langkah kaki ketika mengantarkannya ke kuburan. Ini diantara sunnah. Jadi ketika mengantarkan jenazah ke kuburan itu jalannya jangan terlalu pelan-pelan, agak dikencangin sedikit. Tapi jangan pula gerasak gerusuk, tercapak-capak mayatnya. Kita lihat intinya jalannya agak dicepatkan ketika mengantarkan jenazah. Jangan misalnya pelan-pelan kali, agak disegerakan sedikit. Tapi lihat juga kondisinya, jangan pula karena terlalu cepat-cepat mayat enggak juga. Intinya agak disegerakan. Ini diantara mana asri'u bil janazah. Kenapa demikian? Karena kata Nabi yang mulia sallam, fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau seandainya orang yang meninggal itu dulu orang soleh, ketika masih hidup, kalian sudah menyegerakan kebaikan untuknya. Karena kalau dia orang soleh, kita segerakan dia masuk ke dalam kuburnya, dia akan dapat nikmat di situ. Maka kita sudah menyegerakan kebaikan untuk dia. Kalau dia orang soleh, ngapain kita lama-lamain? Biar dia merasakan nikmat kubur tuh. Wa iyyaku siwa dzalik, tapi kalau seandainya mayatnya itu selainnya bukan orang soleh, fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Keburukan yang segera kalian tanggalkan dari pundak-pundak kaum mukminin. Nah, ini diantara hikmahnya. Makanya dikatakan oleh para ulama disunnahkan menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Jangan dilama-lamakan. Kalau tidak ada maslahat yang mendesak, tidak ada kepentingan yang darurat, disegerakan. Ada sebagian orang bilang nanti ini terakhir bisa lihat wajahnya. Enggak manfaat lihat wajah orang yang sima itu. Doa kita ya bermanfaat bagi dia. Tapi enggak jadi masalah. Ada sebagian terlalu lebay. Yang paling bermanfaat sama karib kerabat yang doa kita untuk dia. Kita enggak lihat pun wajahnya enggak jadi masalah. Apalah gunanya kita lihat wajah tapi tak kita doakan setelah itu. Cuma lihat aja enggak didoakan, enggak bermanfaat sama dia. Yang bermanfaat bagi saudara kita yang sudah wafat,
adalah doa kita. Ini dikatakan oleh para ulama, di antara perkara yang bermanfaat untuk si mayit adalah doa kaum mukminin, terutama anaknya yang soleh. Jadi doa itu bukan hanya dari anak yang soleh saja yang bermanfaat bagi si mayit. Doa dari kaum mukmin pun secara umum bermanfaat bagi si mayit. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului dalam keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, dan jangan engkau menjadikan di hati kami ada kedengkian kepada mereka. Jadi jangan malas-malas kita mendoakan kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita sudah meninggal. Banyak-banyak mendoakan mereka para jamaah, terutama orang tua kita. Terutama orang tua kita, banyak-banyak mendoakan mereka. Ini mungkin diantara bentuk bakti kita ketika mereka sudah meninggal. Kita menjadi anak yang soleh, terus kita doakan mereka. Jangan putus-putus mendoakan orang tua. Kita ini bisa hidup sampai saat sekarang nih, ada yang kaya, ada yang macam-macam lah. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah, orang tua kita yang melahirkan kita. Orang tua kita yang membesarkan kita, yang menafkahi kita. Sehingga ada orang yang jadi pejabat, jadi macam-macam lah itu. Tapi itu semuanya setelah taufik dari Allah, nikmat dari Allah. Orang tua kita yang mendidik kita, membesarkan kita, menafkahi kita. Maka sudah selayaknya dalam doa kita terus kita panjatkan doa, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah tempatkanlah dia di surga, dan doa-doa yang baik yang lainnya. Harus kita pengen besok kalau udah meninggal anak kita mendoakan kita. Kita mulai dari sekarang kita doakan orang tua kita para jamaah. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kita sekarang malas mendoakan orang tua, ya takutnya besok anak kita pun malas mendoakan kita. Belum terlambat. Kalau sebelum-sebelumnya jarang mendoakan orang tua, mulai nanti banyak-banyak mendoakan orang tua. Karena kita juga berharap kelak anak-anak kita mendoakan ketika kita sudah meninggal, anak kita terus mendoakan kita. Innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang hamba semakin hari kedudukannya semakin tinggi di surga. Lalu dia katakan, dari mana saya mendapatkan ini? Hamba yang mukmin ini heran, terus kedudukannya di surga semakin tinggi. Dia nggak tahu dari mana dia mendapatkan kedudukan ini. Amalannya cuma ini, sholatnya cuma ini, puasanya cuma ini aja. Dia tahu tentang amalannya. Kemudian dikatakan bistighfari waladikalaka, karena sebab doa anakmu untukmu di dunia. Ternyata anak itu terus, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah ampunilah kedua. Dengan sebab itu hamba ini semakin tinggi kedudukannya di surga. Allahu Akbar. Kita berharap kita didoakan oleh anak kita. Jadi sekarang kita mulai sering-sering mendoakan kedua orang tua kita, terkhususnya yang sudah meninggal, agar kelak anak-anak kita juga mendoakan kita. Jadi sangat bermanfaat sekali doa itu. Jangan kita menganggap sepele doa, mendoakan orang yang sudah meninggal, luar biasa sekali. Dan anak ingatkan juga para jamaah, terutama ketika kita mendapati ada berita duka di WA atau semisalnya, ya kan, kadang-kadang kita cuma kopas-kopas saja, enggak kita resapi doanya, enggak bermanfaat doa seperti itu. Kadang-kadang kita kan seganlah orang semua udah mengucapkan doa, masa awak enggak diterima doa yang seperti itu. Berarti dia mendoakan saudaranya karena segan sama orang. Benar-benar renungkan sebelum share, baca dulu, niatkan agar doa itu bermanfaat untuk si mayit. Ini kadang-kadang grup WhatsApp full doa semua isinya. Allah alam, apakah tulus dari hati orang-orang yang berdoa? Hanya Allah yang tahu ya. Tapi kita mulai dari diri kita. Jadi bukan cuma sebatas kopas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita resapi juga doa yang kita share di grup tuh, biar bermanfaat untuk si mayit. Ini peringatan buat anak juga, untuk kita semua juga, biar bermanfaat bagi orang yang meninggal. Cuma bukan cuma kopas-kopas, enggak dia hayati, enggak dia niatkan.
Kenapa demikian? Karena ketika kita mendoakan orang lain, pahala juga, kita dapat pahala. Jangan kita beranggapan ketika kita mendoakan ada orang yang meninggal, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim, dan semisalnya, kita tak dapat pahala. Kita dapat pahala karena doa itu adalah ibadah. Tapi kalau cuma sebatas karena segan aja semua orang udah mengucapkan doa, kita enggak dapat pahala. Karena niatnya bukan karena Allah. Doa itu pun enggak bermanfaat sama orang yang meninggal. Banyak aja dilihat, mau berserak-serak doa aja isinya. Rupanya enggak ada yang niatnya karena Allah. Enggak bermanfaat sama si mayit. Jadi para jamaah ketika mengirim doa di grup WhatsApp, maka niatkan, benar-benar memang kita niatkan agar kita mendapatkan pahala darinya, kemudian doa itu bermanfaat untuk saudara kita. Jadi sebenarnya ketika saudara kita itu sudah meninggal, yang paling diharapkan adalah doa orang yang hidup nih. Bukan cuma sebatas lihat wajahnya atau semisal, meskipun memang di antara perkara yang diperbolehkan kalau kita melayat, kita boleh membuka wajah si mayit. Karena Nabi itu ketika Utsman bin Mat'un meninggal, maka Nabi membuka penutup wajah Utsman bin Mat'un, lalu kelihatanlah air mata Nabi itu mengalir di kedua pipi Nabi. Allahu Akbar. Nabi itu orangnya sangat lembut sekali, sangat mudah menangis. Itu Nabi. Kalau kita ini keras sekali hati kita, jarang nangis. Kita jarang nangis karena hati kita keras. Karena dikatakan oleh Yahya bin Katsir, ma jabbatid dumu illa liqaswatil qulub. Tidaklah air mata itu kering kecuali karena kerasnya hati. Wa ma jaffatil qulub illa likathratiz dzunub. Dan tidaklah hati itu mengeras kecuali karena dosa yang banyak. Kita sulit tersentuh dengan ayat-ayat Allah, sulit tersentuh dengan nasihat. Kalau Nabi itu orangnya hati beliau lembut, mudah tersentuh, mudah menangis. Ketika membuka penutup wajah Utsman bin Mat'un, maka Rasulullah kelihatan meneteskan air mata. Ada sebagian masyarakat, jangan nangis nanti diadab kawan tuh katanya. Kalau sebatas nangis nggak jadi masalah. Itu adalah sifat rahmah yang ada dalam hati seseorang. Selama dia menjaga lisannya dari mengucapkan yang terlarang dan anggota tubuhnya dari melakukan perkara yang terlarang, tak jadi masalah menangis itu. Nabi ketika anak beliau meninggal, Ibrahim, Nabi memangku anaknya, maka Nabi menangis. Para sahabat heran, kenapa Anda menangis? Kata Nabi, innaha rahmah, ini adalah bentuk kasih sayang. Lalu Nabi yang mulia SAW mengatakan, sesungguhnya hati ini bersedih, sesungguhnya air mata berlinang, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Bisa kita pahami pada jamaah, kalau sebatas nangis, wajarlah anak kita meninggal, teman dekat kita meninggal, kita nangis. Justru kalau tak nangis dipertanyakan pula kan. Entah senang pula dia meninggal kan. Jika sebatas nangis itu bentuk rahmat. Dengan syarat tadi apa? Jaga lisan. Jangan ada sebagian orang nangis, siapa lagi yang ngasih nafkah kepada kami? Ini udah salah ini. Ini udah meratap namanya. Atau tangannya nonjok-nonjok, mukul-mukul, robek-robek baju, ini namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas nangis, ini adalah rahmat. Selama lisan kita terjaga dari mengucapkan yang haram, demikian juga anggota tubuh kita dari melakukan tindakan-tindakan yang terlarang. Nah, jadi karena ada sebagian masyarakat masih ada pemahaman seperti ini, jangan nangis, nanti diazab dia. Apa sangkutannya orang nangis diazab si mayit kan? Yang menyebabkan si mayit itu diadab kalau dia berwasiat sebelum dia meninggal, besok kalau saya meninggal kalian ratapi ya. Nah, baru dia diadab dengan tangisan tersebut. Dia udah berwasiat sama keluarganya atau sama orang lain.
Mungkin di antara tujuannya kenapa dia buat kayak gitu, biar orang anggap orang ini paten, karena banyak yang menangisnya ketika dia meninggal. Jadi dia berwasiat nyuruh orang, besok kalau saya meninggal kalian rata tangisi. Nah, kalau yang seperti ini baru menyebabkan tangisan orang tersebut menyebabkan dia akan diazab. Adapun sebatas datang orang melayat nangis, apa sanggup pautnya sama si mayit, ya kan? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Orang lain nangis, apa sanggup pautnya dia diazab. Tapi kalau tadi dia berikan wasiat sama orang, ya jelas dia yang menyuruh orang. Nah, udah jam berapa nih? Jadi ini tafsir ayatnya yang ke-21. Tsumma amatahu fa aqbarah. Allahu Akbar. Kemudian Allah mematikannya lalu menguburkannya. Ada banyak tadi faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-21 ini ya. Kemudian ayat yang ke-22. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan membangkitkannya. Ini bukan berarti hari kebangkitan itu kalau ada keraguan di dalamnya, ya, bukan itu maknanya. Ini pertanyaan dalam bentuk penetapan. Sebagai bentuk takrir kata para ulama. Pertanyaan di sini sebagai bentuk penetapan. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kalau Allah berkehendak, Allah akan membangkitkannya. Ini sebagai bentuk penetapan bahwasanya benar-benar akan terjadi hari kebangkitan. Makanya di antara rukun iman antu'mina bil yaumil akhir. Engkau beriman dengan hari akhir. Dan cakupan beriman dari hari akhir ini sangat banyak sekali. Ya kan? Di antaranya ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada adab kubur. Kemudian ada hisab atau yang semisalnya, itu di antara bentuk beriman kepada hari akhir. Jadi bentuk beriman kepada hari akhir itu bukan hanya sebatas kita beriman akan terjadi hari kiamat, bukan sebatas itu aja. Dan kita juga beriman terhadap huru-hara sebelumnya dan setelahnya. Kejadian-kejadian yang ada di alam kubur itu sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat. Seorang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir, akan dilapangkan kuburnya kalau dia bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Bagi yang tidak bisa menjawab, disempitkan kuburannya atau yang semisalnya. Kemudian ada hisab, ada timbangan amal, ada melewati sirat. Itu semuanya di antara bentuk beriman kepada hari akhir. Dan di antara bentuk beriman kepada hari akhir adalah akan adanya hari kebangkitan. Ini terjadi ketika Allah meniupkan sangkakala yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang lain, yang kedua. Kemudian secara tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu persidangan. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, memang sekali-kali Tuhanku akan membangkitkan kalian dan akan diberitakan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi pada hari kiamat itu kita akan dibangkitkan, kemudian diberitakan kepada kita apa yang kita buat. Tahu kita semua apa yang akan kita buat. Ini kita sudah pelajari pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi pada hari kiamat itu kita dibangkitkan, kemudian diberitahu juga kita apa yang kita buat selama hidupnya. Buat apa, ngapain, apa yang kita lakukan. Akan diberitahu oleh Allah. Nah, kemudian Allah katakan, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-sekali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Allahu Akbar. Dikatakan oleh Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, beliau katakan tidak ada satupun manusia yang mampu menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada aja kurangnya. Pasti ada aja kurang. Enggak ada yang benar-benar total 100%, enggak ada. Ada aja kekurangan.
Ada aja kekurangan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk sholat aja lah. Tadi sholat subuh yang kita kerjakan. Siapa di antara kita yang menjamin dapat pahala 100 tadi sholatnya? Gak berani kita bilang. Nah, kadang lagi sholat mikirkan yang lain lagi. Lain lagi terlambatnya. Lain lagi nih macam-macam lah itu. Maka tidak ada satu orang pun yang benar-benar total, yang benar-benar bisa sempurna dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca aja sedikit ya, biar pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan hari kiamat. Masih ada waktunya ini, Pak? Udah lah ya? Kita 5 menit aja biar selesai. Iya, 5 menit lagi. Kemudian Allah katakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Allah ingin mengajak kita melihat kepada apa yang kita makan. Ya kan? Apa yang kita makan tuh, contoh misalnya beras. Kita bisa makan nasi, itu banyak proses di belakangnya itu. Ya kan? Ada petani yang menanamnya. Kemudian padi itu biar bagus, harus dikasih pupuk. Ada pula yang buat pupuk, ada yang kerja di pabrik pupuk, atau ini misalnya. Kemudian setelah dipanen, ada mesin yang untuk mengolah itu semuanya. Dijemur lagi beras tuh. Kemudian dipasarkan lagi, berarti membutuhkan kendaraan. Ada pedagang atau semisalnya baru sampai ke kita, jadi beras kita beli. Uang itu dari mana dapatnya? Bekerja dulu dapat. Macam-macam. Baru kita masak, kita makan. Maka Allah ingin mengajak kita untuk melihat, hendaklah manusia melihat kepada apa yang dia makan, agar dia bersyukur dengan nikmat Allah. Semua yang kita makan itu melalui proses yang sangat panjang sekali. Kita makan roti misalnya, ada pabrik roti, ada orang yang bekerja di pabrik roti, buat roti, ada gulanya, ada pula gula dari macam-macam lah kalau kita telusuri semuanya. Kemudian Allah katakan anna sababanal ma'a sabba. Sesungguhnya kami mencurahkan air yang sangat lebat dari langit. Nah, ini awalnya semuanya. Allah turunkan hujan dari langit adalah air. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran yang kita makan dan yang semisalnya. Kalau Allah turunkan air dari hujan dari langit, payah kita nih. Kemudian thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fambatna fiha habba, dan kami tumbuhkan di dalamnya biji-bijian. Wa inabau wa qadba, buah anggur dan sayur-sayuran. Lihat para jamaah, Allah di beberapa ayat sering membawakan buah anggur. Ini menunjukkan kepada kita buah anggur itu sangat banyak manfaatnya. Buah anggur itu sangat banyak manfaatnya. Makanya di beberapa ayat sering Allah menjelaskan tentang anggur. Di sini Allah ingin jelaskan kepada kita di antara nikmat Allah berikan kepada kita. Wa inabau wa qadba. Dan Allah tumbuhkan di bumi tersebut anggur dan sayur-sayuran. Jadi banyak-banyak makan anggur kita. Karena banyak manfaat dari anggur nih. Kemudian wa zaituna wa nakhla. Kemudian zaitun dan korma. Ini juga jelas. Tapi kita yang gini-gini kadang-kadang enggak kuat kita kalau makan-makan ini aja ya kan. Padahal ini sehat-sehat semua ini. Yang paling enak gorengan ya kan. Zaitun jelas, buahnya bisa dimakan dan dibuat jadi minyak juga, bisa diminum dan bisa juga untuk kulit, memutihkan kulit, memulihkan, banyak kali manfaatnya. Tapi yang jadi masalahnya sekarang, kadang-kadang zaitun sekarang ini campurannya yang banyak. Zaitunnya 1%, campurannya 99%. Sehingga pas kita konsumsi, kadang-kadang bukan tambah sehat, tambah sakit. Kalau benar-benar zaitun dia asli, insya Allah sehat. Banyak manfaatnya. Zaitun buahnya bisa dimakan, kemudian bisa dibuat jadi minyak, bisa diminum juga, dan bisa untuk kulit. Memutihkan kulit, membersihkan kulit atau yang semisalnya. Kalau zaitunnya yang ini yang bagus ya. Adapun sebagian orang yang jual zaitun itu banyak campurannya, sehingga manfaatnya juga kurang. Wa nakhla, dan Allah katakan dan korma. Korma itu luar biasa.
pohonnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, sangat luar biasa sekali. Wa hadaiqa gulba, dan Allah buat juga taman-taman yang lebat, yang banyak pepohonan di dalamnya. Wa fakihatau wa abba, dan buah-buahan dan rumput-rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu untuk kesenangan kalian dan kesenangan hewan ternak kalian. Allahu Akbar. Ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah inginkan? Meskipun demikian banyak manusia yang kufur. Itu sebenarnya. Udah dijelaskan tadi nikmat yang begitu banyak. Tapi kembali kepada banyak manusia yang kufur. Allah Ta'ala alam. Pada pertemuan berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-33. Ini baru berbicara tentang hari kiamat. Nah, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung Ustaz. Satu pertanyaan titipan seperti saja. Tadi dikatakan Ustaz, ketika kita meninggal kita melakukan doa yang sama. Ya, doa kita dan ini sering disebut di mana-mana doa anak soleh. Jadi ada yang bertanya kepada saya, macam saya punya anak. Ketika saya meninggal, anak saya yang mendoakan saya. Tentu kita harapkan ketika anak saya meninggal, tentu kan dia punya anak. Anaknya mendoakan juga orang tuanya. Bagaimana posisi kita yang sekarang sudah seperti kakek? Apa maksudnya? Maka terputuskan anaknya mendoakan, setiap anak mendoakan orang tua. Bermuafiri wal hidayah seperti itu. Kalau kita sudah posisi sebagai kakek atau di atasnya, maka terputus atau masih lanjut itu saja. Itu satu. Ya, pertanyaannya simpel, tidak susah saya menjawab. Karena di mana masih doa anak yang soleh. Ketika anak kita meninggal, itu dia punya anak-anaknya mendoakan orang tuanya. Terus kitanya yang sudah jadi kakek, siapa yang mendoakan? Kan gitu. Nah, yang kedua, yang takut mensegerakan penguburan jenazah yang lainnya. Kita tahu bahwa Batam ini kan kota mayoritas pendatang. Sering kita bertemukan kadang orang meninggal. Ada permintaan dari kampung, orang tuanya minta supaya dikirim ke kampung. Kadang ke kampung ini kan juga pasti waktu dan pasti berhari-hari dan biaya juga besar. Biaya besar juga kadang dimintain sumbangan. Beberapa kasus tentu saya sampaikan supaya dikuburkan di Batam saja. Mudah. Ya, ada juga yang terima, ada juga yang tidak besar. Apalagi misalnya alasan nggak punya saudara di Batam dan orang tuanya, bapaknya atau ibunya bersikeras ke kampung. Nah, itu kira-kira apa sikap kita? Apakah kita memang harus mengikuti permintaan orang tuanya itu, walaupun berat dan juga harus biaya dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya dari bandara ke kampung sampai 5-6 jam, pun besar lagi biaya. Dan ini sudah terjadi. Bisa saya dengar. Kira-kira apa sebenarnya sikap yang lebih tegas untuk itu? Karena kalau kita mendengar bapaknya menangis atau ibunya menangis, anaknya kirim ke kampung, rasanya jadi beban kita. Yang mana yang mau kita ikuti ini? Apakah dinilai sebagai sebuah katakanlah mungkin kemuliaan atau pahala yang besar kalau kita bisa mengirimkan jenazah ke kampungnya mengikuti permintaan ibunya atau bapaknya, atau seperti itu Ustaz sudah langsung disegera dikuburkan di tempat ini yang sering terjadi di saat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Pertanyaan yang sangat bermanfaat insyaallah untuk kita. Yang pertama adalah tentang doa ya. Seseorang tadi dikatakan dalam hadis ada 3 amalan yang ketika seorang mayit meninggal maka 3 amalan itu tidak terputus. Di antaranya adalah doa anak yang saleh yang terus mendoakannya.
Dan ini bukan cuma sebatas doa saja. Bahkan semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, ketika kebaikan tersebut adalah usaha dari orang tua, maka orang tua juga akan mendapatkan pahalanya. Bukan cuma sebatas doa. Meskipun tadi dalam hadis kita katakan, innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang itu semakin hari semakin tinggi kedudukannya di surga. Dia katakan, dari mana saya mendapatkan ini? Kemudian dikatakan kepadanya, dengan sebab anakmu senantiasa memohonkan ampun untukmu. Ini secara khusus doa anak yang soleh. Dan harus kita pahami bukan hanya sebatas doa saja yang sampai kepada orang tua. Bahkan semua kebaikan yang dilakukan oleh anak akan sampai kepada orang tua. Ketika kebaikan tersebut adalah karena usaha dari orang tua. Sebagai contoh, misalnya ada orang tua, dia sekolahkan anaknya ke pesantren, ke pondok, dia biayai, dia nasihati, sehingga anak ini menjadi anak yang soleh, semangat belajar ilmu agama, hafal Al-Quran dia, dan semisalnya. Maka setiap amal soleh yang dibuat oleh anak ini, dia sholat, dia bersedekah, dia puasa, semisalnya, enggak usah pun diniatkan sama anak ini, udah sampai kepada orang tuanya. Inilah keutamaan memiliki anak yang soleh. Inilah yang sesungguhnya yang kita harapkan dari anak kita nih. Ketika kita meninggal, dia bisa bantu kita di akhirat. Dia sholat, dia baca Quran, kita juga dapat pahalanya. Kemudian anak kita ini meninggal. Kemudian dia juga udah punya anak pula, ya kan? Anaknya ini pula mendoakan orang tuanya saja. Lalu kita bagaimana? Ya kalau yang dia doakan hanya orang tuanya, nggak sampai sama kita doanya. Kalau cucu kita misalnya dia hanya mendoakan orang tuanya, nggak sampai sama kita doanya. Makanya perlu juga memang kita terus ingatkan kepada keturunan-keturunan kita tentang pentingnya mendoakan orang lain tuh. Ingatkan sama anak kita, cucu kita juga, kita ingatkan, nggak apa-apa. Besok kalau meninggal didoakan, kita ingatkan, kita biasakan mereka, kita ajarkan mereka agar senantiasa tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya, cucunya, atau karib kerabatnya. Enggak dapat, tergantung doanya tadi. Putus. Jadi kalau yang cuma yang dia doakan ayahnya yang dapat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Kita enggak masuk di dalamnya. Tapi bisa saja seorang cucu tersebut tadi dia berdoa dengan lafaz yang umum. Nah, tapi kalau misalnya dia mengerti, ada sebagian anak juga dia doakan semuanya, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kemudian dia doakan semua keturunannya. Ini lebih bagus lagi. Ini lebih bagus lagi. Dan kita juga masih ada doa kaum mukminin yang lainnya. Karena tadi kita katakan di antara perkara yang bermanfaat bagi kita besok kalau sudah meninggal, doa orang lain untuk kita. Dan yang lebih utama adalah doa anak kita yang soleh. Namun bisa saja juga doa orang lain itu lebih bermanfaat kepada kita. Ketika misalnya orang lain itu lebih soleh dan dia lebih tulus mendoakan kita. Bisa kita pahami para jamaah ya. Kalau anak yang kita tinggalkan adalah anak yang semoga jangan seperti itu. Kalau seorang misalnya meninggalkan anak yang enggak paham agama, sholat pun tak sholat, mendoakan orang tua pun enggak. Boleh saja orang lain lebih bermanfaat bagi dia. Ada orang mungkin temannya tulus terus mendoakannya, memohonkan ampun atasnya. Justru orang lain pula yang lebih bermanfaat bagi dia ketika dia sudah meninggal. Maka yang kita harapkan mungkin dari doa kaum mukminin yang lainnya, karena di antara perkara yang bermanfaat bagi seorang mayit adalah doa kaum mukminin yang lainnya. Adapun tadi pertanyaan beliau, kalau yang didoakan cuma orang tuanya dapat doa itu. Nah, ini mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini memang sering terjadi. Berkaitan tentang orang-orang yang meninggal di perantauan. Kadang-kadang meninggal di Batam. Dia misalnya tinggalnya di Flores misalnya kan, jauh itu. Waduh, ini lama. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Yang pertama, butuh makan waktu. Kita pun repot mau berangkat ke payah, ngurus itu aja. Ya kan? Yang kedua, makan banyak biaya juga.
Ini yang ketiga. Kalau seandainya misalnya orang tua kita tuh meninggalnya di Batam, kemudian kita pengen dibawa pulang ke kampung, biayanya taruhlah 50 juta. Kalau seandainya 50 juta itu kita sedekahkan atas nama orang tua kita, udah pahala jariah sama dia kan untuk masjid. Ya enggak para jamaah? Orang tua kita meninggal, daripada bawa pulang kampung ke kampung 25 30 enggak kemana. Baguslah uang yang 50 juta itu kita infakkan untuk masjid atas nama orang tua kita. Jadi pahala bagi dia. Makanya tadi kita katakan ini kembali kepada ilmu semua sebenarnya. Makanya tadi itu yang Anda bilang, ketika seorang itu melakukan suatu tanpa dasar ilmu, pasti menyulitkan. Nah, baik. Baik. Nah, jadi tadi Anda jelaskan agar kita paham ya, yang seperti yang Anda sampaikan tadi. Tentunya kalau sebagai posisi kita, apakah kita wajib ngotot aja udah di sini aja, atau kita mengikuti permintaan mereka yang di kampung, maka kita katakan kewajiban kita hanya menyampaikan dengan lemah lembut. Kita bawakan dalil, kita jelaskan kepada mereka, kasih gambaran. Kalaupun seandainya mereka tetap ngotot, kita juga nggak bisa maksa, harus tetap dikubur di sini karena itu hak mereka. Setelah kita kasih gambaran secara syariat seperti ini, kita jelaskan, kasih gambaran kepada masukan kepada mereka. Kewajiban hanya menyampaikan. Tapi kalau seandainya mereka tetap ngotot juga, tetap ini juga, ngeh juga, ya udahlah. Kita gimana lagi dibuat? Kewajiban hanya sebatas menyampaikan, dan kita juga tidak bisa juga keras. Harus di sini, nggak bisa juga, karena itu hak mereka. Intinya kewajiban kita sudah memberikan ilmu kepada mereka, sampaikan kepada mereka, berikan masukan kepada mereka. Adapun setelah itu mereka tidak mau, ya itu urusan mereka lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban hanya menyampaikan. Waduh, Allahu Akbar. Banyak makan waktu, biaya lagi, sulit lagi, susah, banyak kali persyaratannya kan? Banyak kali persyaratan di rumah sakit, di mana lagi, ke polisi ada juga Pak ya. Kadang-kadang yang di kampung rela jual tanah, jual ini agar orang tuanya mungkin bisa dikirim. Padahal mau dia dikubur di Batam, mau dia dikubur di kampung, nggak ada keistimewaannya, sama aja. Kecuali tadi dia meninggalnya di tanah haram. Iya, di tanah haram. Ini mau dikubur di Batam atau di kampung, nggak menjadikan mayit lebih mulia kalau dikubur di kampung. Lalu apa yang mau kita harapkan lagi? Kita hanya sebatas ingin menyusahkan diri kita aja lagi kan? Nanti sedihlah yang nggak bisa lihat atas itu, cuma ini aja sebenarnya. Mau kita bisa ketemu juga nggak ada manfaatnya lagi sama si mayit. Sama kita pun hanya sebatas gitu saja. Yang bermanfaat bagi dia adalah doa kita. Nah, ini mungkin yang bisa Anda jawab. Nah, yang pertama, Masya Allah. Nah, tidak berdosa insya Allah Pak. Tidak berdosa. Insya Allah tidak berdosa. Dan Bapak juga nggak ada kewajiban. Bahkan boleh saja mungkin ada tetangga-tetangga Bapak yang miskin, yang fakir, lebih membutuhkan uang yang akan Bapak berikan untuk biaya pengiriman tersebut tadi. Nah, Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa dijawab. Sedikit tambahannya terkait dengan itu kan yang berpikir. Saya ada itu dia safar. Misalnya perjalanan, misalnya kalau masuk perjalanan ke Jakarta dan kegiatan-kegiatan urusan kerjaan. Nah, sementara apakah sebaiknya dibawa ke kampungnya? Di sana juga keluarga juga nggak banyak, paling dia hanya kenalan. Kalau ada seseorang yang pergi ke Jakarta melakukan kegiatan-kegiatan safar beberapa waktu aja,
tiba-tiba karena dia meninggal di situ. Dan biasanya yang seperti ini kan kita mau pulang ke kampung lagi. Nah, bagaimana perbedaannya dengan yang tadi si fulan tadi mau dia bekerja di sini? Sebenarnya kondisinya sama sebenarnya. Kalau seandainya di perantauan hanya sebatas kerja ke sebuah tempat kerja, di sana sudah ada yang mengurusinya fardu kifayah, selesai sebenarnya. Jadi kalau seandainya di sana sudah ada yang memandikan, menyolatkan atau yang semacamnya, kita tidak perlu lagi terlalu mempersulit diri harus dikirim ke kampung atau semisalnya. Karena intinya tadi telah terselenggara fardu kifayahnya. Sudah ada yang mengurus di sana. Kecuali tadi tidak ada yang mengurus di sana, barulah kirim aja ke kampung. Tapi kalau seandainya sudah ada yang mengurus, sudah selesai semua dikerjakan fardu kifayahnya, maka kita kondisinya sama. Kondisinya sama. Meskipun Anda tidak katakan haram. Hal ini harus kita pahami. Yang kita katakan tadi yang lebih afdal. Kita juga yang katakan haram kalau seandainya tetap dibawa ke kampung. Enggak ada dalil yang mengatakan haram. Cuma kita tadi merujuk kepada hadis yang kita bacakan tadi. Segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Kecuali mungkin ada darurat yang mendesak, keperluan yang mendesak harus dibuat, barulah. Nah, Allah Ta'ala alam. Ya, nah. Kan ada filosofi, bagaimana yang hidup mendoakan yang mati? Kan ada cara lain. Pada kita jamaah, kita baca surat yang kita tujukan kepada yang mati. Bagaimana tata cara yang benar? Baik, dia harus dibedakan ya, mendoakan sama mengirimkan amalan. Kalau mendoakan orang yang meninggal itu sunnah. Itu diantara ajaran dalam agama kita. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Dalam surah yang kita katakan tadi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita diperintahkan atau dianjurkan mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi kita tidak mendapatkan dalil kalau kita itu boleh diperintahkan untuk mengirimkan amalan-amalan tertentu untuk orang yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala katakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Ya kan? Kecuali apa yang dia usahakan. Di antara yang dia usahakan anaknya. Ya, kalau anaknya baca Quran, baca ini, dapatlah dia pahalanya, kan itu yang dia usahakan. Kalau orang lain dia baca Quran, kok bisa pula dia baca Quran semuanya dapat pahala? Dari mana nyambungnya? Dari mana nyambungnya? Yang hidup baca Al-Quran, kemudian yang meninggal dapat pahala. Dari mana nyambung, mana kaitannya? Tapi kalau seandainya anaknya tadi dia jangankan baca Quran, semua yang dia buat orang tua dapat pahala karena anak itu diantara hasil usaha orang tua. Yang kita bicarakan ini kita orang lain. Kita misalnya sholat, saya niatkanlah sholat ini untuk kawan saya yang sudah meninggal. Kita sholat pahalanya untuk kita. Kita baca Al-Quran pahalanya untuk kita, bukan untuk orang lain lagi. Makanya sebelum meninggal kita banyak amal soleh. Sebelum meninggal kita memperbanyak amal soleh, banyak bekal. Karena kalau kita sudah meninggal, pahala sholat orang nggak ngalir lagi ke kita, kecuali kita bangun masjid. Kita bangun masjid, orang sholat di Masjid Al-Muhajirin, ada infak kita mungkin di sini hanya sebatas untuk bangun beberapa pondasi, dapatlah ngalir sama kita. Atau sajadah kita infakkan di masjid ini, setiap orang dapatlah kita pahalanya. Nah, ini juga pahala jari ini yang beli mic. Kita kalau nggak ada mic kajian nggak jelas kan? Atau mic-nya kacau, pemateri pun nggak nyaman kajian. Yang dengar pun tak nyaman. Ini diantara, ini diantara pahala jariah yang beli mic nih. Selama masih digunakan untuk kebaikan, dapat pahala orangnya. Demikianlah. Ini panjang nanti sebenarnya pertanyaan beliau nih. Panjang lagi. Ini udah lewat kita ini ya kan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menerima apa yang kita buat nih, itu aja lah ya kan. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.